Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kita mau general reading. Temanya tentang apa yang dia rasakan pada saat kamu nggak ada di sisinya dia. Kita coba cari tahu, kita coba tarik energinya. Apa yang dia rasakan pada saat kalian nggak ada di samping dia. Tapi guys, aku disclaimer dulu ya. Seperti biasa, ini general reading. Energinya banyak orang, energinya kolektif, jadi nggak akan resonate buat semua yang nonton. Kalau yang nggak cocok, kalau yang nggak resonate, jangan dipaksakan, oke? Energinya juga bisa vice versa atau ke bolak-balik, jadi kalian yang tentukan sendiri kalian berada di posisi yang mana. Oke. Yang dia rasakan pada saat kalian nggak ada di sisinya. Satu kartu lagi, terima kasih. Oke, bottom of the decknya ini ada six of sword, tapi dia reverse, kebalik. Aku jarang baca kartu reverse, tapi nggak apa-apa ya, kita coba. Ada nine of sword reverse juga, ada the emperor juga reverse, ada knight of sword. Oke, ada four of pentacles reverse, ada di empress, dan ada three of cup. Wah. Oke. Energinya di sini ada energi air sign Gemini, Libra, Aquarius, ada energi earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, and then ada water sign Cancer, Pisces, dan Scorpio. Oke. Pada saat dia nggak bersama kalian, atau pada saat kalian nggak di sisi dia, yang dia rasain tuh kayak dia ngerasa hidup dia tuh kayak hampa gitu, anjay. Sorry guys. Jadi kayak ngerasa hampa banget, terus kayak stres banget gitu. Kalau malam dia nggak bisa tidur, kayak apapun yang dia lakuin tuh kayak salah gitu. Jadi auranya tuh jelek banget gitu guys, kayak negatif banget gitu yang dia rasain. Kayak susah untuk melepas semua yang sudah kalian lewati bersama gitu. Dia susah move on gitu. Dia kayak ngerasa enggak, gue nggak bisa jadi diri gue sendiri gitu. Oke. And then ada kayak perasaan dia jadi kayak semakin menjadi sosok yang egois gitu. Dia menjadi semakin sosok yang hidup gue gimana, gue capek kayak gini terus, gue capek terus harus kehilangan seseorang. Jadi kayak dia ngerasa gue harus bisa ngontrol segala hal, gue harus bisa menjadi apa ya, sosok yang kayak ya lu harus nurut sama gue gitu. Kalau dia ketemu dengan seseorang tuh, kalau dia ketemu ya di lingkungannya dia pun, dia menjadi kayak sosok yang seperti itu gitu. Kayak gue harus didengerin, lu harus nurut sama apa yang gue omongin, gue nggak bisa dibantah kayak gitu guys. Karena dia tuh jadi kayak kehilangan penyeimbang gitu di hidupnya dia. Mungkin selama ini kalian yang selalu ngingetin dia, yang supaya jangan kayak gitu, kasihan kamu tuh gitu-gitu mungkin gitu. Nah, pada saat kalian nggak ada di sisinya lagi tuh, dia jadi kayak nggak peduli. Gue mau egois kek, lu mau suka sama gue kek, mau enggak, bodo amat. Yang penting lo harus nurut sama apa yang gue omongin. Keras kepala, stubborn gitu. Makin nggak peduli sama lingkungan sekitar, makin nggak peka, makin kayak bodo amat gitu guys. And then kalau aku lihat tuh kayak karena sikapnya dia menjadi kayak gitu, jadi akhirnya banyak orang yang menjauhi dia gitu loh. Banyak orang yang kayak ngapain sih kita deket-deket sama orang kayak gitu, serah dah, lo mau gimana juga serah lu lah gitu-gitu. Jadi dia kayak kehilangan teman-teman jadinya kan, jatuhnya kan, karena jadi sosok diktator kayak gitu. Pengen selalu di ngertiin teman-temannya atau lingkungannya dia, kayak nggak boleh berpendapat apapun tuh, kayak gimana tuh kayak harus terserah dia gitu.
ya males ya kan temenan sama orang kayak gitu, deket sama orang kayak gitu. Nah dia tuh jadi dijauhin sama lingkungannya dia, sama teman-temannya dia gitu. Sampai akhirnya mungkin dia menyadari bahwa gue salah, harusnya gue nggak kayak gitu. Gue harus berubah, gue harus lebih dewasa mungkin jadi orang gitu. Karena mau gimana pun sikap gue yang masih kayak gitu tuh akhirnya mendatangkan banyak masalah, dan justru malah malah kayak menyulut api kan gitu, menyulut pertengkaran gitu, entah di antara teman, keluarga kayak gitu tuh gitu. Dia menyadari akhirnya guys tentang hal itu, makanya dia mikir, untung ya dia mikir ya untung ya dia introspeksi ya gitu. Akhirnya dia kayak, gue nggak boleh kayak gini terus kalau gue nggak mau kehilangan orang-orang di samping gue udah kehilangan lu, dan gue nggak mau kehilangan lagi orang-orang di sekitar gue, teman-teman gue, keluarga gue gitu. Oke, dia dapat pelajaran banyak dari situ. Endingnya dia pengen bisa reunian sama kalian gitu, dia pengen balikan sama kalian. Dia kayak ngerasa kok lu tuh bikin hidup gue lebih seimbang gitu, lu bisa nyimbangin emosi gue, lu bisa nyimbangin energi gue gitu-gitu guys. Makanya dia kayak ngerasa kayaknya cuman lu deh yang bisa nyimbangin energi gue gitu. Di saat gue emosi lu bisa mendam emosi gue gitu-gitu guys. Nah itu makanya kenapa dia akhirnya kepikiran untuk bisa balik lagi sama kalian, karena kehilangan sosok kalian atau nggak ada diri kalian tuh kayak dia nggak punya penyeimbang energinya dia gitu loh. Dia menjadi sosok yang makin arogan gitu. Makanya dia kayak ngerasa, gue sedih nggak ada lu, gue menjadi sosok yang dibenci banyak orang, dan lu bisa menjadi penyeimbangnya gue gitu. Aduh, oke, kita clarified lagi apa yang mau dia sampaikan sama kalian saat ini ya, pada saat kalian nggak ada di sisinya dia. Thank you. Satu lagi aja please. Thank you. Oke, bottom of the decknya ada I love you. Oh, I love you too. Oke, dia masih sangat mencintai kalian guys, masih sangat mencintai kalian. Oke. I don't react when people mention you. I hide who really am from you. I'm afraid to contact you. I'm starting to understand our connection, dan so many things remind me of you. Oke, udah jelas lah ya. Makanya dia tadi mulai menyadari kesalahannya dia mulai introspeksi diri, dia udah mulai ngerti tentang koneksi di antara kalian, kalau emang kalian lah yang menjadi penyeimbang energinya dia gitu loh. Dia mulai paham tentang hal itu. Pada saat ini tuh kayak banyak hal yang ngingetin dia sama kalian, entah itu mungkin tempat dia mengunjungi satu tempat dan ternyata itu tempat kenangan di antara kalian, atau dia ngeliat seseorang tuh mirip sama kalian. Jadi pokoknya banyak hal yang ngingetin dia sama kalian gitu. Tapi untuk menghubungi kalian tuh dia kayak masih takut, dia masih ragu, dia masih bimbang. Gue harus ngubungin lu nya tuh gimana ya caranya, kayak gitu-gitu. Jadi selama ini yang bisa dia lakukan tuh kayak berdrama gitu. Mungkin kalau kalian ngelihat di sosmednya dia kayak dia happy-happy aja, dia pergi sama temen-temennya, dia kayak nggak ada masalah apapun, kayak nggak gimana-gimana. Sebenarnya tuh kayak dia sengaja nunjukin hal itu untuk kalian lihat gitu loh. Dia sengaja menyembunyikan yang sebenarnya, apa yang dia rasa ke kalian, apa yang dia pikir. Sebenarnya dia nggak enjoy pergi sama teman-temannya, mungkin dia lebih senang pergi sama kalian gitu-gitu. Tapi dia nyembunyiin hal itu dari kalian. Dia pengen supaya kalian ngelihat dia tuh kayak
I'm okay without you by my side gitu. Gue nggak apa-apa kok tanpa lu di samping gue, seolah-olah kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak, padahal dia sebenarnya kangen banget sama kalian, dia masih sangat menyayangi kalian gitu. Dan kalau teman-temannya mulai nanya, maksudnya bukan mulai nanya, mungkin ada teman-temannya dia yang kayak, di mana sih kok lu nggak pernah bareng dia lagi, nah dia pura-pura kayak nggak denger aja, nggak peduli gitu, kayak dia takut bereaksi, dia takut salah ngomong karena sebenarnya dia masih pengen bareng sama kalian gitu. Kalau misalnya dia bilang nggak kok kita putus, tapi dia sebenarnya nggak mau putus dari kalian, dia nggak mau lepas dari kalian gitu. Kalau misalnya dia bilang masih, tapi kenyataannya ya kalian udah nggak pernah bareng, jadi ya dia bingung sendiri gitu guys gitu. Tapi kalau aku lihat sih di sini ada keinginan dia untuk mendekat, ada keinginan dia untuk reunion, rekonsiliasi ada gitu, cuman mungkin dia masih nunggu waktu yang tepat aja gitu. Oke, aku kasih inisial ya, ini bisa huruf di namanya kamu atau di namanya dia. Aku shuffle dulu hurufnya. Oke, ada N, ada O, Z, D, U, B, R, H, S, M, F, J, A, dan T. Oke guys, segitu dulu. Thank you so much for watching. Maaf kalau ada salah kata. See you next time. Dadah.